Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al- Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sadri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amal ba'du. Yang terhormat Ustadz Dindin, eh, yang terhormat Bapak Ustadz Dindin Abu Khawqasah MPD, Hafizullah, yang kami hormati pengurus Berkah Mulia Indonesia dan bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Ahad malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua. Di mana hingga ini masih diberikan iman, Islam dan kesehatan. Marilah kita semua senantiasa memanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam pengajian rutin Ahad malam di Berkah Mulia Indonesia. Tak lupa sholawat dan salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah di akhir zaman. Mudah-mudahan kita selalu umatnya mendapatkan syafaat pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pada saat ini eh, selaku pembacara kami akan membacakan susunan acara pada malam hari ini, yaitu pada jam 20 sampai 25 menit pembukaan MC, jam 20:05 sampai dengan 20:10 Tasmih Surat Al-Mutaffifin oleh Bapak Taufik Maulana dan diterjemahkan oleh Bapak Agus Sidik. Prakarta dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali. Dilanjutkan pada jam 20 sampai 10 sampai dengan 21:10, yaitu pemaparan kajian Muwajul Muslim Bab Muamalah dengan subtema jual beli yang dilarang oleh Ustadz Dindin Abu Qazah MPD Hafidhullah. Jam 21:10 sampai dengan 21:30 soal jawab, dan untuk kita batasi untuk jam 21:30 adalah penutup kajian. Malah kita mulai pengajian pada malam hari ini Ahad 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah atau tanggal 10 November 2024. Acara yang pertama pembukaan. Mari kita buka pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan tasmih surat Al-Mutaffifin oleh Bapak Taufik Maulana dan terjemahan oleh Bapak Agus Sidik. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. Pencet Pak, topik di itu. Mic-nya dibuka dulu, mic. Pencet. Nah, lanjut terus.
كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يسرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Celakalah bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit terhadap Tuhan seluruh alam. Sekali-sekali jangan begitu. Sesungguhnya catatan orang yang durhaka benar-benar tersimpan dalam sijin. Dan tahukah engkau apakah sijin itu?
yaitu kitab yang berisi catatan amal. Celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakannya hari pembalasan. Dan tidak ada yang mendustakannya hari pembalasan kecuali setiap orang yang melampaui batas dan berdosa. Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang dahulu. Sekali-sekali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari melihat Tuhannya. Kemudian, sesungguhnya mereka benar-benar masuk neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu dustakan. Sekali-sekali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Iliyin. Dan tahukah engkau apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Mereka diberi minum dari khamar murni, tidak memabukkan. Yang tepatnya masih disegel. Laknya dari kasturi, dan untuk demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba. Dan campurannya dari tasnim, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa adalah mereka yang dahulu menertawakan orang-orang beriman. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengedip-edipkan matanya. Dan apabila kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira ria. Dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka benar-benar orang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu, mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya Pak Bambang. Alhamdulillah telah kita dengarkan tilawah dari Bapak Agus Siddiq dan mohon maaf, pembacaan dari surat pengantin oleh Pak Taufik Maulana dan Bapak Agus Siddiq sudah kita dengarkan. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pengurus BMI Bapak Iwan Hambali. Waktu dan tempat
Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Bambang Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, kita selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla karena sampai detik ini begitu banyak nikmat yang Allah berikan pada kita, khususnya nikmat iman Islam, dan pada malam hari ini kita bisa bersua walaupun via online melalui fasilitas Zoom dalam rangka kita thalabul ilmi. Alhamdulillah, di hadapan kita sudah ada para ustadz yang kita cintai. Ustadz Dindin Abu Ukasha, kaifa haluk Ustadz? Alhamdulillah, baik, alhamdulillah, Pak, Masya Allah. Lama kita nggak ketemu, yang terakhir kita makan yang bakar di Harvest ya Ustadz ya. Kapan kita ulangin ya Ustadz? Insya Allah, barakallahu fikum. Juga yang kita sayangi, kita banggakan Ustadz Syam, semoga keluarga beliau, Ustadz dan keluarga sehat dalam penuh keberkahan Allah. Amin. Senang sekali rasanya berhadapan dengan Bapak Ibu sekalian ini. Oh ya, tidak lupa saya sebutkan juga Ustazah yang ada di sini dan para jamaah sekalian kajian pada malam hari ini. Waktu detik, menit, jam berlalu, waktu akan terus mengikis. Dan alhamdulillah di hadapan kita ada beberapa jamaah yang mana mereka sebagiannya dulu adalah teman-teman sekolah saya, teman SMA, teman kuliah, ada senior saya, Pak Bambang Suprayitno ini senior saya juga Mbak Yanti, Pak Hari, sebenarnya ada teman sekelas SMA, Pak Iwan Basir, kemudian Pak Huru. Ini dulu saat kita sama-sama masih sekolah SMA maupun kuliah, di saat detik-detik menjelang tentamen atau ujian, pasti mencari kisi-kisi bagaimana melaksanakan ujian tersebut atau ulangan tersebut. Jujur saja pasti iya, kita mencari kisi-kisinya. Kira-kira nanti materi ujian atau semesteran, apa ya kira-kira ulangan itu? Kita berusaha keras supaya mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini di Al-Quran, seperti tadi dibacakan oleh Pak Taufik Maulana dengan terjemahan Pak Agus Siddiq, itu Allah sudah memberikan bocoran, kisi-kisi kehidupan dunia dan di akhirat. Termasuk dalam ini ada perniagaan. Sudah jelas tadi disebutkan, sih nanti akhirnya kiamat seperti apa. Ini sudah ada bocoran nih. Nanti mohon bisa Ustadz Dindin dijelaskan kira-kira perniagaan seperti apa yang dilarang dan yang dihalalkan seperti apa. Maka di dalam Berkah Mulia Indonesia ini, selain kita mengajak untuk belajar Al-Quran, tentu saya akan membaca rahasia-rahasia akhirat nanti dan di dunia ini, maka kami mengajak tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman dan Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk selalu membaca Al-Quran, mentadaburi, dan mengamalkannya. Tentu saja perjuangan ini tidak mudah, walaupun juga tidak sulit, tergantung niat kita. Innamal amalu binniyat. Untuk itu, mari kita kaji, kita tadabburi apa nanti yang disampaikan oleh Ustadz Dindin Abu Ukasha. Dan terakhir, kami sampaikan selamat kepada Bunda Yulia Dewi Lestari, binti Budi Setiawan, ya, dari kelas Maria Al-Qibtiyah, ya Ustadz Sam, ya, yang telah menyelesaikan tasbih hafalan Al-Quran juz 27 sekali duduk. Ini nggak main-main nih, juz 27 sekali duduk. Yang sudah dilaksanakan kemarin hari Jumat, di tanggal 6 Jumadil Awal atau 8 November. Ini baru saja nih, masih baru.
Dan itu saja menjadi pemicu semangat, ya, inner support buat kita, supaya kita juga bisa seperti ini. Gitu. Kira-kira bisa apa enggak ya? Insya Allah bisa. Karena Allah sudah menjamin bahwa Allah yang memudahkan. Semoga nanti akan banyak penghafal Quran dari BMI yang akan bermanfaat nanti di yaumil akhir. Dan pertemuan kita silaturahmi kita di dunia ini melalui kajian pada malam hari ini, semua nanti berlanjut di surganya Allah. Amin. Kita saling bersaksi, oh ya, saya waktu itu kajian dalam rangka mengkaji bersama Ustadz Dindin Abu Kasya, ada bersama Ustadz Dindin, Pak Bambang, Pak Dimas, Pak Isnanto, dan lain-lainnya. Itu video akan diputar kembali. Barangkali ini semoga bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi. Terima kasih, mohon maaf apabila terjadi kekhilafan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Iwan Hambali atas sambutannya dan penyampaiannya. Beralih ke puncak acara, yaitu pemaparan kajian Minhajul Muslim dengan subtema jual beli yang dilarang oleh Ustadz Dindin Abu Kasyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'du fil hadirun wal hadirat, a'azzakumullah hadirin kaum muslimin, jamaah dan pemerhati kajian Berkah Mulia Indonesia yang semoga senantiasa Allah Jalla wa Ala jaga dan pelihara, serta semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa tetapkan nikmat istiqamah dalam beramal saleh, istiqamah dalam menuntut ilmu, dan istiqamah dalam menapaki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir hayat kita. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala yang kembali di malam hari ini mempertemukan kita walaupun kita baru bisa bersua via online ya, via Zoom, namun semoga ini tidak mengurangi khidmatnya acara, tidak mengurangi fokusnya dan konsentrasinya kita serta niat kuat kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Semoga justru ini memicu atau menjadi pemantik semangat kita untuk terus belajar ya. Dan karena kita di akhir zaman dimudahkan fasilitas begitu banyak, ya, diantaranya adalah dengan fasilitas online seperti ini. Semoga tentunya hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pemberat timbangan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Baik, kita melanjutkan pembahasan hadirin jamaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan masih berada di poin terkait dengan
jual beli yang dilarang. Terkait jual beli yang dilarang. Sekarang kita masuk ke poin yang keenam. Poin yang keenam yaitu bai'ataini fi bai'atin. Bai'ataini fi bai'atin. Yaitu adanya dua transaksi dalam satu akad. Ada dua transaksi dalam satu akad. Seperti apa dan apa itu konsepnya? Dan kemudian kenapa sampai dilarang? Ya, sampai pada level akadnya itu fasid ya, kata para ulama, akadnya itu fasid, tidak sah. Hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah tabaraka wa taala, di sini saya mengatakan bahwasannya tidak bolehnya seorang muslim untuk melakukan jual beli dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, yaitu adanya dua transaksi dalam satu akad. Ya, karena apa? Karena mengandung unsur gharar yang pertama, ketidakjelasan, gharar, ya, ketidakjelasan. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti bisa mengantarkan seseorang mengambil harta yang bukan haknya dengan cara yang tidak benar. Ya, sehingga bisa menjadikan seseorang apa tadi? Mengambil atau memakan harta yang bukan haknya. Ya, dengan cara yang zalim, dengan cara yang zalim. Lalu teknisnya seperti apa? Bagaimana teknisnya adanya dua transaksi dalam satu akad itu? Di situ Syekh memberikan beberapa contoh ringkas ya, dan ini nanti bisa dikiaskan ya, bisa ditarik, dipanjang lebarkan oleh kita sekalian. Contohnya, contohnya adalah ketika seseorang mengatakan saya jual barang ini kepadamu dengan harga 1.000 kalau kontan, namun dengan harga 2.000 kalau tempo atau dicicil, ya, dengan cara cicil. Saya ulangi, ya, saya jual nih barang ini, anggap air atau botol ini misalnya barang. Saya jual barang ini dengan harga 1.000 dengan cash. Tapi kalau bayarnya mau tempo atau 2-3 kali bayar, maka saya jual harganya 2.000 kepadamu. Begitu. Nah, tidak sampai sini, tidak titik sampai situ ya, tidak titik sampai situ. Ini konsepnya secara umum begitu. Ada dua akad, ada dua transaksi dalam satu akad, yaitu akad ini jual barang ini, jual barang ini. Ya. Namun ada dua akad di sana, yaitu apa? Yang pertama menawarkan dengan harga berapa? Dengan harga 1.000, dan yang kedua dengan harga yang lebih mahal, yaitu dengan harga yang 2 kali lipatnya atau 2.000. Ya. Dan kemudian si penjual ya membiarkan begitu saja, menyerahkan pilihan kepada si calon pembeli itu, gitu ya, dengan tanpa menentukan pilihan yang mana, lalu kemudian berpisah badan, ya, berpisah majelis dengan cara seperti itu. Nah, ini adanya kesamaran, ketidakjelasan. Kalau konsepnya bentuknya penawaran, maka ya insya Allah tidak mengapa. Namun kalau untuk memiliki dan membeli satu barang harus jelas akadnya. Kalau memang mau ambil yang 1.000, ya udah saya jual barang ini 1.000 dengan akad, selesai, serah terima barang, gitu ya. Harus ada apa? Kejelasan akad. Tidak dibuat abu-abu samar, ya. Kemudian barang itu nanti kemudian apa? Dibayar berapa gitu tanpa ada unsur kejelasan gitu ya. Nah, jadi harus jelas akadnya. Kalau memang mau 2.000 ya 2.000 dengan sistem pembayaran tadi dicicil misalnya gitu ya. Ya udah saya pilih yang 2.000 saja ya. Saya bayar 2 kali atau 3 kali pembayaran. Itu jelas akadnya. Ah, seperti itu. Itu contoh misal yang pertama. Contoh yang pertama. Lalu contoh yang kedua adalah seperti seorang misalnya mengatakan, saya beli rumahmu dengan harga 100 juta. Saya beli rumah kamu dengan, atau ya kalau, atau misalnya saya apa, kamu beli rumah saya dengan harga 100 juta, tapi ingat ya, saya kasih 100 juta, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu harus jual tuh motor kamu tuh ke saya dengan harga 50 juta misalnya, karena kebetulan motornya barang antik misalnya. Itu ada dua akad di situ.
Ada persyaratan yang diberikan oleh si penjual. Nah, hal seperti ini masuk kategori ada dua akad dalam satu transaksi. Nah, ini tidak dibenarkan. Ada persyaratan yang diberikan oleh si penjual. Saya ulangi, saya di sana mengatakan contoh saya menjual rumah ini kepadamu dengan harga sekian, namun syaratnya, catatannya engkau harus menjual barangmu, punyamu tuh. Bisa berbentuk motor lah, kendaraan atau tanah atau apapun kepadaku dengan harga sekian. Nah, itu ya. Jadi ada dua transaksi di dalam satu akad. Contoh yang ketiga, saya memberikan contoh. Ketika seorang menjual ya salah satu dari dua barang, barangnya berbeda. Mungkin yang satu barangnya A, anggaplah botol, yang satu harganya barangnya misalnya berbentuk apa? Mouse misalnya. Harganya sama, dikasih harga sama nih. Ini saya jual nih. Ada dua nih. Sok, nggak apa-apa, 2.000 lah gitu ya. Masing-masing 2.000. Tanpa dijelaskan mau yang mana nih barangnya. Gitu. Barangnya berbeda nih. Kalau barangnya sama ya nggak ada masalah ya. Barangnya sama ya ini kasih 2.000 ya barangnya sama. Kasih uang diserahkan orang barangnya yang mana. Tapi ini barangnya berbeda. Yang satu bentuknya seperti ini, mos gitu ya. Yang satu bentuknya begini. Dihargakan sama harganya. Ya. Saya jual nih harga 2.000 gitu ya. Setelah dibayar, dikasihnya botol ini. Ya saya nggak butuh yang ini padahal butuh. Tapi karena sudah selesai, atau makanya di sana ada unsur apa? Ada unsur gharar. Ada unsur apa? Gharar. Ada unsur ketidakjelasan. Nah, akad yang seperti ini maka akad apa ya? Akad yang fasid. Akad yang tidak benar. Ya. Makanya Nabi SAW melarang annahu naha an bai'ataini fi bai'ah. Nabi SAW melarang ada dua bai'ah, ya. Ada dua transaksi dalam satu akad. Ya. Itu poin yang keenam. Sekali lagi, larangannya adalah terkait adanya dua transaksi di dalam satu akad. Apakah bisa dipahami, Bapak-Bapak, Ibu sekalian? Ya, bisa dipahami? Saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, adanya unsur ketidakjelasan ya. Karena dari awal ketika si penjual ini mau membeli tidak menetapkan mau yang mana nih akadnya. Kalau mau yang cash ya udah cash. Saya asal sejual kepadamu dengan harga sekian. Iya, ya. Apa deal ya? Nah, selesai deal. Itu berarti akadnya satu. Nah, ini ngasih kesamaran, ngasih abu-abu tanpa ditetapkan yang mana, gitu ya. Tanpa ditetapkan yang mana. Ini 1.000, silakan 2.000 cicil. Ya gimana dia mau belinya, gimana dia mau bayarnya. Nah, nggak begitu sistemnya. Harus jelas. Ya, kalau penawarannya tadi boleh dengan dua sistem pembayaran tadi, misalnya dengan cash harga 1.000 nah harus jelas nanti di akadnya. Kalau gitu saya jual kepada engkau ya kredit 2 kali deh 2.000. Ya udah deal nggak mengapa saya 2 kali bayar 2.000. Nah harus jelas intinya, gitu ya. Jangan sampai kemudian ada unsur ketidakjelasan di dalam akad. Itu yang dimaksud dengan baiat atau apa dua transaksi di dalam satu akad. Dan yang kedua tadi disertakan contoh yang kedua kata saya di sini disertakan adanya apa? Persyaratan yang lain. Boleh ya seseorang membeli barang dagangan saya dengan catatan dia harus menjual barang punya dia ke saya. Ah gitu. Gitu ya. Ada dua akad di situ, dua. Ada persyaratan ya yang ditetapkan oleh siapa? Si penjual. Saya jual dengan harga sekian, ya 1.000 misalnya, tapi kamu harus jual tuh barang kamu ke saya, jangan ke siapa-siapa ya. Itu ada dua akad dalam satu transaksi. Dan contoh yang ketiga, yaitu apa? Ketika seseorang ya menawarkan dua barang yang berbeda barangnya, beda jenisnya, beda levelnya gitu, tapi dibikin harga sama. Nah, dibikin harga sama. Ketika dikirim pembayarannya ternyata yang dikirimnya benda yang mana ya gambling di situ ada ketidakjelasannya. Gharar. Sekali lagi maka di awal disebutkan namanya dua transaksi dalam satu akad itu ya ada unsur ghararnya, ketidakjelasan, spekulasi ya. Bisa merugikan salah satu pihak.
Karena inti daripada jual beli di dalam Islam itu adalah tidak boleh adanya unsur yang dirugikan atau dizalimi. Itu bagaimana yang tadi dibacakan ya dalam surah Al-Mutaffifin. Tidak boleh ada unsur kecurangan. Intinya begitu. Karena Islam itu menjaga dengan baik ya harta, nyawa, kehormatan itu dijaga dengan baik oleh syariat kita. Ya, jangan sampai kemudian seseorang mengambil yang bukan haknya. Kemudian yang ketujuh, ya, yaitu jual beli dengan sistem urbun. Apa urbun, Pak? DP ya, DP bahasa kitanya itu DP. Uang muka. Walaupun ini ada khilaf ya, ada silang pendapat di antara para ahli ilmu. Karena ini masalah fikih pastinya selalu tidak pernah sepi dari yang namanya silang pendapat. Saya di sini mengatakan jual beli semisal dengan ini tidak diperkenankan, tidak diperkenankan. Ya, seseorang tidak boleh kemudian melakukan sistem penjualan dengan adanya pembayaran uang muka, baik uang mukanya itu kemudian apa tuh namanya dimasukkan ke dalam harga jenis si barang itu, gitu ya, ataupun tidak, tetap itu tidak dibenarkan. Contoh di sini kata Syekh, ya mengambil uang muka secara kontan, ya ini tidak dibenarkan, ya. Karena Nabi SAW naha an bai'il urbun. Nabi SAW melarang jual beli dengan sistem urbun. Adanya booking atau adanya DP di awal itu ya apa namanya bisa masuk kategori dikhawatirkannya mengambil harta yang bukan haknya. Ya, nanti kalau tidak jadi hartanya atau uangnya hangus, nah, itu ya. Tidak jadi kemudian masuk kemudian diambil sama si pembeli. Nah, itu bisa masuk kategori apa tuh namanya jual beli yang tidak diperbolehkan karena bisa mengambil kategorinya apa? Mengambil harta yang bukan haknya. Nah, di sini Imam Malik rahimahullah taala menyebutkan yang dimaksud dengan bai'ul urbun yang dilarang oleh Nabi SAW yaitu seseorang membeli satu barang atau menyewa satu kendaraan, ya, dan ia berkata saya memberimu 1 dinar dengan catatan jika saya membatalkan jual beli atau sewa maka 1 dinar itu adalah menjadi milik dari si pemilik barang. Nah, gitu ya. Jadi hanguslah intinya gitu ya. Kalau tidak jadi hangus. Kalau kemudian jadi ya itu masuk kategori apa dikurangi dari jenis si barang tersebut. Nah ini sistem yang seperti ini sebut bai'ul urbun maka tidak boleh. Ya tidak diperbolehkan. Bahasa kita booking fee ya deh. Booking betul. Kadang booking tuh ya kalau jadi masuk kalau enggak ya hangus hilang gitu ya. Nah kurang lebih begitu. Kemudian itu yang ketujuh, walaupun sekali lagi tadi sebutkan ya ada silang pendapat yang lumayan panjang kali lebar di antara para ahli ilmu tentang masalah ini ya. Dan itu bahasannya lain lah ya. Di luar konteks pembahasan ini kita fokus kepada apa yang dibahas oleh Syekh rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Kemudian yang kedelapan, yang kedelapan. Nah ini, menjual barang yang tidak ada pada diri si penjual. Menjual barang yang tidak dimiliki. Bai'u ma laisa indahu. Bai'u ma laisa indahu. Menjual barang yang bukan miliknya. Ini banyak ya. Kalau di dunia maya sekarang ini banyak nih. Jual-jualin punya orang. Namun apa dia sampai buka iklan segala macam ya. Dia jual-jualin punya. Namun tidak ada akad antara dia dengan pemilik barang. Lain hal kalau dia menjadi wali, lain hal ya. Wali itu maksudnya apa? Wakil ya. Lain hal. Kalau memang si pemilik barangnya sudah mempercayakan itu lain perkara. Boleh. Ya. Misalnya tadi saya punya barang nih, silakan jualkan nih barang ini. Itu lain hal. Berarti dia jadi wakil dari si pemilik barang, si empunya barang. Kali itu tidak mengapa. Yang jadi masalah kalau dia menjual barang yang bukan miliknya dan dia tidak ada akad sama sekali dengan si pemilik barang. Apalagi dia sudah pasang iklan lebih dulu, nanti sudah dapat akad deal, baru dia nyariin barang. Itu bahaya ya. Dia menjual sesuatu yang dia tidak miliki.
menjual sesuatu yang dia tidak miliki, dan itu begitu sangat banyak ya, begitu sangat banyak bertaburannya di apa itu namanya di marketplace ya. Orang iklan-iklannya ngejual-jual, ternyata pas akad ternyata bukan punya dia, dan ya harus ngontek dulu sama yang punya, dan ternyata nggak ada nggak ada hubungan sama sekali dengan sebenarnya. Itu luar biasa, sangat banyak, sangat banyak. Dan akad semisal dengan itu ya fasid, akad yang fasid. Ya, menjual barang yang bukan miliknya. La tabi' ma laisa indak, kata baginda Nabi SAW. Janganlah engkau menjual barang yang belum ada pada dirimu, belum dimiliki, belum dipegang, ya, jangan sampai dijual. Nah, ini hati-hati ya, banyak nih yang apa tuh namanya, ya yang kita perhatikan lah ya di online shop ya, atau di marketplace itu banyak yang dia bukan miliknya dan nggak ada sama sekali hubungan atau kemudian apa akad dengan si empunya barang. Dia tidak menjadi wakil dari punya barang, lalu dia main jualkan, main menawarkan, dan bahkan terjadi transaksi di situ. Ya, ini jelas keliru, jelas salah. Makanya di awal sudah kita apa tuh namanya jelaskan terkait dengan bagaimana sikap dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu wadhahu, yang beliau membuat sebuah peraturan yang luar biasa. Itu apa peraturannya? Tidak boleh tuh masuk pasar beliau. Bagi mereka orang-orang yang belum tahu terkait dengan apa fikih jual beli. Pedagang pembeli harus belajar dulu dengan baik baru boleh masuk pasar. Gitu ya. Yang jadi masalah kan di zaman sekarang kadang ya tidak memperhatikan adab itu. Ya, pedagang dan maupun kita pembelinya juga kadang tidak memperhatikan adab-adabnya, ilmunya. Sehingga waliyadzubillah ya mudah terjatuh dalam kekeliruan. Apalagi waliyadzubillah kalau sampai pada level tadi mengambil yang bukan haknya, ya, zalim jatuh. Waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua dari perkara tersebut. Ya. Jadi kalau mau menjual sesuatu ya berarti barangnya harus kita pegang dulu. Harus kita pegang dulu, barangnya harus kita pegang baru diserahkan ke si harus kita miliki dulu baru diserahkan ke si pembeli, ya. Jangan sampai kemudian kita menjual sekali lagi sesuatu yang belum kita miliki, belum kita punya, belum ada pada kita, lalu ditawarkan dan diserahkan ke orang lain. Nah, jangan sampai seperti itu. Yang kesembilan, yang kesembilan, ya. Apa yang kesembilan? Jual beli yang terlarang yaitu bai'ud dain bid-dain. Ya, jual beli hutang dengan hutang. Waduh, gimana nih konsepnya? Jual beli hutang dengan hutang. Ya. Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah tabaraka wa taala. Ini di antara jual beli yang terlarang. Ya, di antara jual beli yang kita harus hindari. Karena apa? Karena hal ini sama halnya dengan menjual sesuatu yang tidak ada hakikatnya, kata Syekh. Kita itu sama halnya dengan menjual sesuatu yang tidak ada, ya, sesuatu yang tidak ada yang dia tidak miliki, lalu dia tawarkan dan dia jual ke orang lain. Contohnya, nih, contohnya di sini saya memberikan contoh seperti ini, ya. Beliau memberikan contoh ketika seseorang memiliki piutang. Ketika seseorang memiliki piutang, anggaplah di situ contohnya seperti biji kopi. Ya. Si A punya kewajiban harus membayar biji kopi kepada si B, ya, anggaplah 1 kuintal misalnya biji kopi kepada si B, ya, dengan tempo 1 bulan misalnya. Si A harus membayar kopi, ya, biji kopi kepada si B dengan berat 1 kuintal. Dan ternyata apa tuh namanya si barangnya kan belum dimiliki oleh dia, ya. Ya, barangnya kan belum dimiliki karena masih masih berada di awang-awang lah, namanya hutang belum sampai apa tuh namanya belum sampai temponya, ya berarti barang belum dimiliki sama dia. Nah, kemudian sudah ditawarkan lagi, dijual lagi karena oh ini nanti dia akan bayar nih. Udah ditawarkan lagi. Ditawarkan lagi. Bisa jadi ditawarkan ke orang yang pertama gitu ya.
ada penangguhan tambahan, berarti hutangnya 2 kali lipat, double gitu dengan masa waktu tertentu. Nah, ini samanya dinamakan dengan jual hutang dengan hutang. Waliyadzubillah. Jadi temponya dibikin jadi 2 kali lipat misalnya. Dia dapat bayaran, dapat tangguhan seperti itu. Nah, ini namanya jual hutang dengan hutang. Waliyadzubillah. Ya. Contoh lain, misalnya di sini ya, saya memberikan contoh ketika seseorang memiliki piutang kepada orang lain, contohnya di sini seekor kambing misalnya. Ketika telah jatuh temponya, seorang yang berhutang itu tidak mampu bayar, tidak mampu membelikan seekor kambing itu, ya, saat sudah jatuh temponya. Dan ia berkata, kalau begitu jual kambing ini kepadaku seharga 5 real atau 50 real dengan tempo tambahan. Wah, kalau tadi kan temponya sekarang nih harus dibayar kambingnya. Ternyata dia belum bisa menghadirkan kambing. Nah, dia minta ada tangguhan dengan cara akad yang baru. Dibikin akad yang baru hampir sama dengan yang pertama. Dibikin akad yang baru, dibikin pertambah lagi. Ya, dibikin tambah misalnya 1 bulan lagi. Tapi jadi harganya jadi turun, yang biasanya harganya mungkin berapa? 100 gitu ya, atau 10 misalnya. Ya 10 real misalnya. Dijual separuhnya deh 5 real. Sini saya dapat 5 real. Tapi nanti jadi 2 bulan lagi. Itu kan hutang dengan hutang, jadi double 2 kali lipat. Waliyadzubillah. Ya, ini menjual hutang dengan hutang, dan hal ini ya dinyatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara yang tidak dibenarkan, gitu ya. Jadi adanya, dan ini praktek-praktek semisal dengan ini itu sangat, ya, sangat mudah didapati, dijumpai misalnya dalam apa tuh namanya, dalam leasing ya, dalam leasing atau di apa tuh namanya, di KPR itu ya, kita dapati beberapa yang bermain semisal dengan itu. Jadi ada dijual barangnya dalam kondisi seperti itu. Waliyadzubillah. Itu yang ke-9. Itu yang ke-9, yaitu menjual hutang dengan hutang yang baru. Menjual hutang dengan hutang yang baru. Kemudian berikutnya, nah ini yang ke-10 yang pernah ditanyakan kemarin nih. Yang nomor 10 itu yang pernah ditanyakan terkait dengan apa? Terkait dengan riba. Nah, terkait dengan riba. Yang ke-10 ini jual beli dengan sistem ainah namanya. Jual beli dengan apa? Sistem ainah. Apa itu ainah? Hadirin kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sederhananya, orang yang melakukan transaksi ini, khususnya pembeli misalnya, khususnya pembeli, dia itu sebetulnya tidak membutuhkan barangnya, yang dia butuhkan uang cash. Nah, yang dia butuhkan uang cash, dia nggak butuh barangnya. Contoh misalnya ketika seseorang hendak membeli handphone, anggaplah handphone, atau anggaplah kamera ini misalnya. Ketika seseorang atau menjual barang kamera dan dia katakan, ya udah saya beli deh kamera ini, ya saya bayarnya cicil tempo misalnya, ya anggaplah 2 kali cicilan, 2 kali pembayaran, atau 3 kali, 5 kali misalnya. Lalu ketika barangnya sudah ia dapatkan dan sudah sampai kepada akad bahwasannya dia membayar si kamera ini dengan harga 1 juta lah anggaplah, tapi dengan sistem pembayaran 5 kali pembayaran misalnya. Di tengah proses itu kan berarti dia punya tanggungan sampai 5 bulan ke depan gitu ya. 5 jutanya 5 kali pembayaran 5 bulan misalnya. Nah, di tengah proses 5 bulan itu dia jual kembali si barang ini. Si barang kamera ini, karena dia tidak butuh kamera sebetulnya, dia butuh uangnya. Dia jual lagi ke si penjual. Ya, ke si penyedia barang ini. Dijual lagi ke si penjual. Nih, saya jual deh kepada engkau deh. 1 juta nggak apa-apa, 500.000 deh. Gitu ya. Nggak apa 500.000 aja. Saya belinya kan 1 juta, 5 kali bayar. Nggak apa-apa saya jual. Yang 1 juta tetap hutang saya, tetap nanti akan jadi kewajiban nyicil. Nah, ini saya jual kepada engkau nih 500.000. Gitu ya. Jadi intinya sebetulnya dia butuhnya uang cash, bukan butuh barang. Nah, itu disebut bai'ul ainah.
ya, bai'ul ina. Dia ada 2 kali lipat pembebanan ya. Jadi rugi yang pertama karena dia harus membayar cicilan yang di akad pertama, dan rugi yang kedua yaitu harga barangnya dijatuhkan tentu ya, karena jatuhnya barangnya second bukan baru lagi ya, dan dihargakan pasti lebih murah. Disebut dengan bai'ul ina. Ya, ini masuk kategori riba ya, masuk kategori riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, beliau bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang di situ dibawakan oleh Syekh rahimahullah, idza dhanna an-nas bi dinar wa dirham wa tabayya'u bil 'ainah wattaba'u adnabal baqar wa tarakul jihad fi sabilillah anzalallahu bihim bala'an fala yarfa'u hatta yuraji'u dinahum. Kata Nabi SAW, jika manusia sudah pelit dengan dinar dan dirham, pelit dengan harta, watabayya'u bil 'ainah, dan mereka sudah berjual beli dengan sistem 'ainah yang tadi disebutkan, wattaba'u adnabal baqar, dan kecenderungan mereka memegang atau mengikuti ekor-ekor sapi. Maksudnya apa? Udah orientasinya dengan dunia aja, gitu ya. Lupa watarakul jihad, lupa dengan berjuang di jalan Allah, meninggalkan berjuang di jalan Allah, orientasinya hanya dunia, menjadi budak hamba dunia, waliyadzubillah. Anzalallahu bihim balaan, Allah akan timpakan kepada mereka manusia-manusia seperti itu apa? Balaan, bala, musibah, bencana. Yang fala yarfa'u, yang tidak akan diangkat bencana dan bala tersebut hatta yuraji'u dinahum, sampai mereka kembali kepada agama mereka. Jadi salah satu dari faktor turunnya bala dan musibah dalam hadis ini disebutkan adalah adanya kecurangan dalam praktek jual beli, di antaranya itu bai'ul ainah tadi. Jadi musibah itu ada erat hubungannya dengan kemaksiatan, dengan dosa yang dilakukan oleh makhluk, oleh hamba. Dan satu di antaranya adalah praktek-praktek riba, gitu ya. Dan salah satu cabang dari cabang-cabang riba, ya, riba itu ada 72 sekian, ada 70 sekian atau 72 cabang. Salah satu dari cabang-cabangnya adalah ini bai'ul ainah, ya, jual beli dengan sistem ainah. Waliyadzubillah, dan balanya itu tadi dalam redaksi hadis yang lain disebutkan, ya, Allah nurunkan kepada mereka dhulla, kehinaan. Jadi mereka akan dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, dihinakan dengan cara dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin apa yang dihadapi oleh kaum muslimin di akhir zaman, semisal di negeri kita di mana kita agak berdaya gitu ya, dikuasai oleh musuh-musuh kita, kita seperti rebutan gitu ya. Boleh jadi mungkin karena salah satunya adalah praktek riba yang begitu merajalela di negeri kita ya. Dan salah satunya praktek seperti ini. Dan obatnya, solusinya dari itu semua adalah kata Nabi apa? Yuraji'u dinahum, kembali ke agama mereka. Solusinya itu. Satu, kembali ke agama. Laksanakan syariat dengan sebaik-baik. Ya, kembali ke agama adalah obat dari masalah tersebut. Ya, kemudian yang ke-11. Yang ke-11. Yaitu apa? Yang 11, jual beli penduduk kota kepada penduduk pedalaman. Maksudnya gimana? Jual beli penduduk kota kepada penduduk pedalaman. Maksudnya seperti apa? Apakah nggak boleh jual beli transaksi gitu? Orang kota jual ke kampung, atau sebaliknya orang luar ke apa namanya, orang asing ke negeri kita? Apa nggak boleh transaksi seperti itu? Baik. Ya, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa taala. Yang dimaksud dengan bad, ya, orang pedalaman itu bukan berarti orang kampung saja, bisa terjadi dia orang asing, orang luar ya. Orang luar. Apabila seorang pedalaman, orang yang tinggal di kampung misalnya, atau orang asing, ya, atau orang asing membawa barang dagangannya, komoditi mereka dari negeri mereka, dari kampung mereka, ya, menuju ke kota kita, ke tempat di mana kita tinggal, ke negeri kita, ya, jadikan mereka sampai ke pasar saja, biarkan mereka menjual di sana, gitu ya. Jangan kemudian kita sambut mereka, kita cegat mereka, gitu ya. Orang
importir dari luar itu, jadi mungkin seperti konsepnya monopoli ya. Nah, dibikin adanya apa tuh namanya? Adanya apa disebutnya? Maklar ya atau apa? Cukong-cukong seperti itu. Apa namanya? Ya. Jadi ketika ada penjual entah itu dari kampung, dari pedalaman atau dari negeri luar mau menjual barang ke negeri ke kita, ke kota kita, ke negeri kita, maka ya hal itu disebutkan la yabi hadirul libad da'un nas yarzuqillah ba'dhum min ba'd, kata Nabi. Biarkan mereka menjual barangnya saja, biarkan. Ya, jangan kemudian kita cegat mereka, kita monopoli mereka dari kampung itu, komoditinya kita kumpulkan oleh kita, misalnya karena kita punya dananya kuat. Lalu kita bawa ke negeri kita sendiri, ke kota kita sendiri, dan kita jual dengan harga sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Sistem seperti itu tidak dibenarkan. Ya, jadi sekali lagi sistemnya ya eh, yang dimaksud dengan jual beli penduduk kota kepada penduduk pedalaman maksudnya seperti itu. Jadi misalnya ada satu komoditi yang luar biasa dari satu daerah misalnya ya, hendak menuju ke tempat kita dan mau dijual di tempat kita, lah kita sambut ke sana atau mungkin kita cegat di jalan lalu kita beli mereka dengan harga yang mungkin bisa jadi lebih murah. Ya, bisa jadi lebih murah. Lalu kita monopoli penjualannya, ya di kota itu hanya kita yang menjualnya, gitu ya. Di kota itu hanya kita yang menjualnya, kita beri kita sesuaikan dengan harga gimana kita yang ngasihnya. Nah, itu yang tidak dibenarkan. Kata Nabi, da'un nas. Biarkan mereka mau dagang, silakan biarkan. Yarzuqillahu ba'dahum min ba'd. Maka Allah akan memberi rezeki sebagian mereka dari sebagian yang lain. Gitu ya. Jadi biarkan mereka seperti, jangan kemudian di unsurnya apa tuh di monopoli gitu ya. Adanya mafia gitu ya. Jualnya hanya khusus ke dia saja biar dia yang ngatur harga segala macam seperti ini. Apa istilah kartel ya? Seperti itu. Nah, ini yang apa tuh namanya? Masuk kategori yang disebut dengan jual beli penduduk kota ke penduduk pedalaman yang tidak dibenarkan. Yang ke-12, karena itu tadi unsurnya bisa merugikan ya. Ya, bisa jadi barang itu sangat dibutuhkan di kampung kita, di negeri kita, di kota kita sangat dibutuhkan barang itu. Ya, dan bisa jadi kalau tibanya sama pemiliknya barang langsung ke kita bisa jadi harganya murah. Ya, bisa jadi harganya murah. Tapi karena dimiliki dan dimonopoli oleh satu dua pihak orang atau satu orang yang mungkin punya modal kuat, ya, jadi harganya kan ditentukan sama dia. Harganya ditentukan sama si punya modal kuat tersebut. Sehingga masyarakat di kota kita, di kampung kita yang sangat membutuhkan dengan barang itu, boleh jadi ketergantungan dengan barang itu, ya dipermainkan harganya, gitu ya. Bisa jadi dapat lebih mahal. Nah, ini yang tidak dibenarkan. Karena sekali lagi mendolimi kepada orang lain. Kata Nabi, biarkan aja jual beli supaya ya dapat apa namanya keuntungan masing-masing. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Yang ke-12. Nah, ini hampir mirip dengan konsep yang ke-11, yaitu membeli dari kafilah dagang. Ya, membeli dari hampir mirip. Jadi menyambut gitu ya. Menyambut penjualnya langsung gitu ya, pemilik barangnya keluar daerah gitu ya. Dengan tujuan tadi supaya bisa dia atur harga di dalam negeri dia, di kota dia. Hampir mirip dengan konsep yang seperti itu. Ya, karena perbuatan tersebut bisa jadi terdapat ya apa namanya merugikan terhadap penduduk di daerah dia. Karena harganya ternyata didapat ya tidak seperti wajarnya karena harganya diatur sama dia. Karena pemilik barangnya hanya dia gitu ya. Baik, yang ke-13. Ini bisa diikuti bisa ya insya Allah ya. Saya insya Allah ya bisa diikuti. Yang ke-13. Yang ke-13 yaitu bai'ul musarra. Apa ya bai'ul musarra? Bai'ul musarra. Apa itu? Yaitu seorang muslim tidak dibolehkan menahan menahan susu kambing atau susu sapi, tidak diperas berhari-hari supaya menimbulkan kesan apa? Supaya menimbulkan kesan sapinya atau kambingnya memang barang yang kualitas unggul gitu. Ya,
produksi susunya bagus terus gitu. Padahal ya sejatinya tidak seperti itu, tidak seperti itu. Jadi sengaja ditahan tuh, tidak diperas-peras sapinya apa si susunya, supaya terlihat memang dia berkualitas produk sapinya atau si susu kambingnya gitu ya. Karena kan terlihatnya lebih lebih gemuk gitu ya, terlihatnya lebih gemuk ya. Kemudian anggapannya oh ini memang produktif sekali gitu ya, sapinya, susunya gitu ya. Produktif sekali ini berarti bagus gitu. Padahal memang sengaja dia tidak peras-peras selama 2-3 hari sengaja didiamin. Nih itu bai'ul musarrah seperti itu ada unsur penipuan. Karena boleh jadi sapinya atau kambingnya mungkin biasa-biasa aja, gitu. Sapi biasa, kambing biasa aja, gitu ya. La tusarrul ibil walal ghanam. Kata Nabi, janganlah kalian sengaja menahan susu unta atau kambing, itu jangan sengaja. Famani beta'aha ba'du fa innahu bi khairin nadharain ya bad'an yahlubaha insya amsaka wa insya raddaha wa sa'an min tamr. Kalau sudah terjadi akadnya jual belinya bagaimana? Ternyata setelah dibeli kecewa pembelinya. Wah, ternyata tidak seperti apa yang digambarkan di awal. Terlihatnya seperti produktif, terlihatnya seperti gemuk sapi atau kambingnya gitu ya. Ternyata setelah diambil sehari, diperas, udah kurus lagi dan gak produktif gitu. Karena memang sengaja berhari-hari tidak peras. Besok-besoknya nggak ada lagi. Bagaimana kalau seperti itu? Maka boleh si penjual, kata Nabi, si pembeli itu boleh mengembalikan si barangnya, minta dikembalikan uangnya, kembalikan si sapinya atau kambingnya dengan menambahkan 1 sok kurma. Ya, jadi barangnya karena sudah diperas ternyata nggak seproduktif apa yang disebutkan atau dibayangkan, ya balikan lagi boleh ke si penjual pertama, ya meminta uangnya kembali dan ditambahkan dengan 1 sok kurma dari si pembelinya itu, ya seperti itu. Yang ke-14 termasuk di antara akad-akad atau jual beli yang terlarang adalah, nah ini kadang dilupakan ya, luput nih ya. Kadang saya sering menyaksikan kalau lagi khutbah Jumat tuh, khususnya mohon maaf ya di khutbahnya di perusahaan atau di pabrik gitu ya. Ketika sedang khotib saya sedang di atas mimbar, mereka masih ada yang bertransaksi. Adzan sedang dikumandangkan, terkadang mereka masih bertransaksi, dan itu tidak boleh ya. Transaksi ketika adzan dikumandangkan dan khatib telah berada di atas mimbar. Adzan yang dimaksud adzan kedua ya, berarti artinya khatib sudah berada di atas mimbar, gitu ya. Khatib sudah berada di atas mimbar. Adzan dikumandangkan, maka pada waktu itu transaksi batal, tidak boleh. Transaksinya, akadnya fasid, tidak dibenarkan. Ya, ini kadang disepelekan nih, ya. Hati-hati. Yang akadnya, yang jual belinya ini harus harus paham. Terkecuali kalau akadnya wanita ya, lain hal. Pendagangnya wanita, pembelinya wanita, itu lain hal. Tapi kalau pembelinya dan pedagangnya keduanya laki-laki yang punya kewajiban sholat Jumat, maka tidak boleh. Tidak boleh. Berdasarkan ayat Al-Jumu'ah ayat ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya kata Allah tabaraka wa taala, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, ya sholat di hari Jumat itu sholat Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah untuk sholat, ya, dan tinggalkanlah jual beli. Karena ada perintah di sana, ya menunjukkan ya kewajiban. Kita wajib meninggalkan segala bentuk praktek jual beli. Ini terkadang masih disepelekan ya, hal semisal dengan ini. Banyak. Yang ke-15. Nah, ini mungkin terkesan semisal asing ya. Muzabanah, muhaqqalah, ini apa nih? Ini khususnya berkenaan dengan hasil bumi. Muhaqqalah itu dari kata al-haqlu, artinya sawah, ladang gitu ya. Ini berkenaan dengan hasil bumi. Berkenaan dengan hasil bumi. Semisal biji-bijian, apakah itu kurma, apakah itu padi, ya. Semisal dengan hasil bumi, biji-bijian.
tidak boleh menjual anggur yang masih ada di pohonnya, ditukar dengan anggur kering yang ditakar, ya, atau menjual apa? Contoh kurma, kurma masih ada di pohonnya tuh. Ini sistemnya barter berarti ya, jual barang apa? Jual biji dengan sama biji, yaitu apa? Kurma dengan kurma, ya, anggur dengan kismis, kemudian apa lagi? Padi dengan beras misalnya. Ini padinya masih dalam tangkainya, ya, karena ingin cepat mendapatkan beras. Nah, dia jual tuh, dia tuker padinya itu, ya, yang masih dalam tangkainya dia jual, dia tukar dengan beras. Tapi sudah ditentukan kadar berasnya. Ini saya jual padi di sini nih sekian sekian eh, kotak gitu ya, sekian kotak atau sekian meter, sekian bata atau sekian hektar dari ladang padi saya. Saya jual dengan, saya tukar dengan beras, saya ingin dapat beras deh. Berasnya ditentukan sama dia 5 ton lah berasnya. Ini tidak boleh, gitu ya. Kenapa? Karena gharar. Belum tentu berasnya sama. Ya, ditukar dengan 5 ton beras, pas panen ternyata cuma dapat walaupun 1 hektar, ternyata padinya gak bagus, jelek. Ternyata cuma dapat 2 ton misalnya, ya. Dari sekian banyak itu ada unsur gharar, penipuan. Ditambah, ya, biji dengan biji semisal dengan ini, yaitu apa namanya, kurma dengan kurma, gitu ya, beras dengan padi dengan beras, ini termasuk di antara komoditi-komoditi riba yang nanti kita bahas di bab riba deh. Bahwasannya di sana ada 5 komoditi atau 6 komoditi riba yang tidak boleh ditukar dengan takaran yang berbeda atau dengan tempo. Nanti kita bahas di bab riba ya. Ini muhaqalah, ya, atau muzabanah. Dan yang terakhir, yang ke-16 adalah jual beli sunaya. Apa itu jual beli sunaya? Ya, jual beli sunaya itu menjual satu barang dan mengecualikan sebagian yang lain. Misal, ya, ada satu ladang isinya apa tuh namanya, eh, kebun mangga semua gitu, satu ladang itu. Ya, ini saya jual ladang saya, tapi yang itu nggak termasuk ya, satu pohon mangga itu nggak masuk ya. Tapi nggak dijelaskan pohon mangganya yang mana gitu. Atau misal satu ladang kurma, saya jual satu ladang kurma, tapi kurma itu nggak masuk ya, satu pohon nggak masuk. Nah, ini tidak dibenarkan. Ini namanya suraya, ya. Ya, nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anil muhaqqalah wal muzabana wasunaya illa antu'lam, kecuali kalau sudah diketahui jelas barangnya. Yang dikecualikan tuh yang mana sih, pohonnya yang mana sih, nah gitu ya. Kalau sudah ditetapkan jelasnya barangnya yang mana, maka itu boleh. Tapi kalau masih dalam kondisi samar, tidak jelas, abu-abu, maka itu tidak dibenarkan. Baik, itu adalah ada 16 poin yang disebutkan oleh Syekh terkait jual beli yang diharamkan atau jual beli yang terlarang, ya. Jual beli yang terlarang yang mungkin boleh jadi banyak, ya, di sekitar kita yang kita saksikan jual beli sistem seperti itu. Kemudian poin berikutnya terkait dengan jual beli pohon dan buah-buahan, ya, jual beli pohon dan buah-buahan. Di sini ada pembahasan poin sedikit, ya, terkait dengan jual beli pohon dan buah-buahan, di mana Nabi bersabda, "Man ba'a nakhlan qad ubbirat fa thamaratuha lil ba'i illa ayyashtarita al-mubta'." Barang siapa menjual pohon kurma dan sementara pohon kurmanya itu sudah dalam proses penyerbukan tuh, ya, sudah proses penyerbukan, maka buahnya menjadi milik penjual. Jadi misalnya kita menjual pohon, anggaplah kalau di kita mungkin pohonnya, anggap pohon apa? Pohon apel lah, atau pohon mangga gitu ya. Ya, pohonnya itu sudah berbuah, bukan berbunga lagi, sudah berbuah. Buahnya sudah jelas-jelas. Kalau dia menjual pohonnya, maka pada asalnya buahnya itu milik penjual. Jadi si pembeli hanya membeli pohonnya saja. Ah, gitu. Buahnya bisa dipetik, dipanen oleh si penjual. Pada asalnya begitu.
Kecuali kalau pembeli mensyaratkan, lain hal. Saya beli ini pohon tapi sama buah-buahnya ya, itu lain hal. Tapi kalau tidak ada pensyaratan seperti itu, maka pada asalnya si buah itu adalah milik siapa? Milik si penjual atau si pemilik awal barang tersebut. Gitu. Itu jual beli yang sifatnya pohon dan buah-buahan. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian pembahasan selanjutnya terkait dengan masalah riba. Ya Allah, waliyadzubillah. Semoga Allah menjaga dan melindungi kita dari perkara tersebut ya. Ini riba pembahasannya lumayan dan lumayan apa tuh namanya? Lumayan mengerikan, lumayan berat dan ini harus diterima dengan lapang dada, harus dicermati dengan sebaik-baiknya gitu ya. Karena ini masalah akhirat kita, masalah akhirat kita. Ya. Riba adalah intinya tambahan pada harta tertentu, ya, tambahan pada harta tertentu. Dan secara umum riba itu terkelompokkan menjadi dua, yaitu disebut dengan riba fadl dan yang kedua riba nasi'ah. Ya, dan riba itu ada pada 6 komoditi. Ada 6 komoditi. Yang pertama emas, yang kedua perak, yang ketiga gandum, yang keenam syair atau syir itu masuk kategori salah satu dari jenis-jenis gandum. Yang kelima kurma dan yang keenam garam. Saya ulangi, ada 6 komoditi riba. Pertama emas, kemudian dua perak, gandum, syair. Syair itu salah satu dari jenis atau varian gandum. Kemudian kurma dan garam. Gitu ya. Lalu para ulama mengelompokkan ya, ada mengelompokkan keenam ini ditinjau dari segi ilahnya, sebabnya. Gitu ya. Ditinjau dari segi sebabnya. Kenapa apakah bisa dikiaskan kepada perkara-perkara yang lain? Nah, itu ada ilahnya, ada sebabnya. Ada dua pendapat di antara para ahli ilmu. Yang pertama, emas dan perak ilahnya itu karena dia ditimbang. Adapun gandum, syair, kurma, garam karena dia ditakar. Artinya semua benda yang ditakar, semua benda yang diperjualbelikan dengan cara ditakar, ada kemungkinan masuk kategori riba kalau tidak diperhatikan dengan baik rambu-rambunya. Demikian pula perkara yang ditimbang. Nah, kalau pakai ilah yang pertama. Adapun ilah yang kedua, yaitu emas dan perak dia sebagai alat tukar. Adapun sisanya, gandum, syair, kurma, garam, ia sebagai bahan makanan pokok. Artinya kedua perkara ini, yaitu alat tukar dan bahan makanan pokok bisa masuk kategori riba kalau tidak diperhatikan rambu-rambu dalam transaksinya. Gitu ya. Jadi di sana ada rambu-rambu yang harus diperhatikan di dalam bermuamalah dengan perkara ini. Alat tukar dan bahan makanan pokok. Apa rambu-rambunya? Apa rambu-rambu yang harus diperhatikan nanti? Insya Allah kita akan bahas ya tentang perkara ini. Karena ini sekali lagi ini masalah yang apa namanya di akhir zaman ini interaksi dengan masalah ini sangat dekat ya, sangat dekat. Betapa sangat mudahnya transaksi riba ini didapati dan dijumpai. Nanti insya Allah kita akan bahas pada waktunya karena ini perlu pembahasan yang insya Allah lebih panjang kali lebar ya. Intinya begitu, ada 6 komoditi riba yang harus diperhatikan rambu-rambunya ketika bertransaksi dengan perkara-perkara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Panjang kali pakar tinggi so. Kenapa? Panjang kali pakar tinggi. Wallahu a'lam, kurang lebih gitu. Karena ini bahasannya perlu waktu yang lumayan. Oke. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Ustadz Dinin Abu Basah atas pemaparan kajiannya. Untuk selanjutnya adalah soal jawab yang bisa disampaikan melalui message di Zoom.
Ini ada satu Ustaz. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. izin bertanya mengenai bagaimana dengan jual beli dengan sistem multi level marketing. Itu aja Ustaz. Waalaikumsalam. Terima Masya kasih. Allah. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada penanya, Barakallahu Fik, ya, yang sudah bertanya dan pertanyaan ini sangat berkaitan dengan masalah kehidupan di dalam kita ya. Kalau sekarang mungkin MLM tuh boleh dibilang sudah tidak terlalu apa ya, tidak terlalu menjamur seperti beberapa waktu yang lalu ya. Di beberapa waktu yang lalu mungkin MLM tuh di awal-awal tahun 2000 gitu ya. Itu MLM luar biasa sangat menjamur sekali tuh. Sampai banyak sekali video-video yang diangkat yang seperti kesannya adalah kesuksesan tuh di depan mata gitu. Ketika ikut MLM itu. Apakah itu bonusnya yang luar biasa, liburan ke luar negeri gitu ya. Dengan hadiah-hadiah yang sangat luar biasa lah MLM. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang berusaha untuk mencari peruntungan di situ, mengadu nasib di situ gitu ya, karena tergiur dengan stimulus yang begitu menggiurkan. Baik, MLM pada dasarnya adalah tidak lepas dari yang namanya kezaliman dan gharar. Itu tidak lepas dari dua perkara itu. Ya, gharar ya ketidakjelasan, ya ketidakjelasan. Ya, masalah apa tuh namanya yang dia dapatkan ini ketidakjelasan, ketidakpastian. Yang kedua adalah kezaliman. Waliyudzubillah, ya, memakan harta saudara, ya, dengan tanpa hak kok, ya. Karena yang diuntungkan ya yang di atasnya ya. Yang diuntungkan yang padahal yang kerja kerasnya mungkin boleh jadi yang di bawahnya gerilya tuh dari rumah ke rumah, door to door itu ya, nawar-nawarin barang. Tapi poinnya yang sangat besar adalah kembali ke up levelnya itu ya. Dan itu jelas kezaliman. Maka dari situ, dari dua poin itu, maka bisa disimpulkan MLM adalah termasuk di antara transaksi yang tidak dibenarkan. Lalu apakah barangnya menjadi haram? Itu lain hal. Ya, barangnya lain hal. Kalau akadnya atau transaksinya jual beli seperti itu ya jelas tadi karena unsur dua hal tadi ya. Adapun barangnya, ya kalau seseorang misalnya membutuhkan barangnya dan memang barangnya itu benar secara eh, persyaratan, misalnya berbentuk obat gitu ya, dan badan yang diamanahi oleh pemerintah untuk mengawasi obat mengatakan itu obatnya benar, maka ya tidak mengapa dia membeli barangnya. Kalau dalam konsepnya barang. Adapun eh, termasuknya menceburnya seseorang ke dalam ranah ALM maka itu tidak dibenarkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Mungkin ada penanya lagi dari peserta kajian. Ada Pak Adi, Mas Win ada. Saya boleh nanya, Pak Bambang. Boleh, monggo silakan langsung menjawab. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ini Ustaz, kalau misalnya potongan harga atau cashback dengan syarat, Ustaz. Misalnya kalau beli satu itu harganya 100.000, tapi kalau dia beli baru ada potongan harga katakanlah 50.000, tapi dengan syarat dia harus beli 4. Itu kan jadi seolah-olah ada dua harga di situ, Ustaz. Iya. Itu gimana itu, Ustaz? Sudah? Potongan cashback itu. Sudah? Tapi dengan syarat ya. Kalau Oh. beli satu dia 100.000, kalau beli 4 jadi otomatis dia ada potongan harga. Dikasih potongan harga atau cashback. Dia otomatis kan empat barang yang dia beli itu kan harganya jadi turun gitu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Sudah? Ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ini luar biasa nih ya. Di apa tuh namanya? Di Laku media tahu. online. Ya. Apa tuh namanya terkait dengan jual beli dengan ini luar biasa menjamur, betul Pak, betul menjamur. Terkadang apa tuh namanya di dipajang dengan begitu besar ya, eh, cashback seperti apa itu ya. Misalnya tadi seorang beli rumah, beli rumah sekian ya, apa tuh namanya dapat bonusannya
Ya tadi cashbacknya sekian dan itu bisa mengurangi harga dari rumahnya itu ya. Nah ini sangat luar biasa, sangat menjamur ya di apa tuh namanya di transaksi ekonomi di negeri kita. Dan apakah itu kemudian masuk kategori yang apa namanya terlarang? Apakah itu masuk kategori perkara yang diharamkan? Memang di sana hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, terkait dengan masalah ini ada, kalau dirinci mungkin ada tiga ya, ada tiga pendapat dari para ahli ilmu terkait hukum apa tuh namanya, hukum cashback ini. Pertama, pendapat yang mengatakan ia dilarang, pendapat yang mengatakan ia dilarang, dan ini boleh dibilang jumhur ya, jumhur ulama yang mengatakan itu. Ya karena beberapa pertimbangan, karena beberapa pertimbangan. Eh, Semisal yang saya ketahui dari madhabnya Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i itu mengatakan seperti itu. Ada ilustrasinya lah, ada contohnya kurang lebih ini. Ketika eh, si penjual, anggaplah A misalnya ya, membeli barang kepada si B misalnya, contohnya. Seharga 100 juta. Barangnya misalnya beruntuk mobil, harganya 100 juta. Dilakukan secara bertahap pembayarannya. Bisa jadi 1 tahun gitu ya, dengan pembayaran seperti itu. Dan si B menjanjikan jika si A bisa melunasi 6 bulan nih. Ya, bisa melunasi lebih cepat berarti ya, 6 bulan. Maka di sana ada cashback 5 juta misalnya. Nah, itu ya. Itu kan sistem cashback juga. Nah, ini intinya hakikat semisal dengan ini, transaksi yang dilakukan oleh si A kepada si B ini pada dasarnya masuk kategori perkara yang apa namanya tidak sesuai dengan akad yang semula, jadi bisa kategori dia larangkan, diharamkan. Ya, maksudnya tidak dibenarkan akad semisal dengan ini. Kalau dihitung, coba dihitung baik-baik. Harganya misalnya ada bawa pulpen. Harga misalnya 95 juta atau harga 100 juta, cicilan 1 tahun misalnya. Ya, itu kalau kemudian dibayar dengan tempo 6 bulan lalu dia dapat cashback semisal dengan itu, maka terjadi ada perbedaan harga dari akad. Perbedaan harga dari akad. Ya, harganya seharusnya berapa dari akad semula, tapi ternyata ada perubahan di tengah jalan dan itu jelas ada 2 akad dalam satu transaksi. Itu yang pertama. Itu ya, ada 2 akad dalam satu transaksi. Kemudian eh, apa namanya, pendapat-pendapat yang lainnya ada yang mengatakan dia boleh, ada yang mengatakan dia apa tuh namanya, masuk kategori eh, dengan catatan, dengan syarat gitu ya, dengan catatan. Kalau ada yang membolehkan ya, ada yang membolehkan, ada yang dengan catatan, ada dengan catatan. Tapi intinya karena itu dikhawatirkan masuk kategori perkara yang tadi 2 akad gitu ya dalam satu transaksi, maka wallahu a'lam bisawab ya. Di sana sebetulnya sudah ada fatwa ya, sudah ada fatwa dari Lajnah Daimah ya, komite fatwa di Arab Saudi terkait dengan masalah ini, yang mereka mengatakan eh, kesimpulannya membolehkan kesepakatan adanya potongan seperti itu ya, dengan catatan saling ridho gitu ya. Wallahu alam. Setahu saya adanya fatwa ya dari lembaga fatwa Arab Saudi itu Lajnah Daimah ya. Coba saya share dulu fatwa nomor berapa ya, sebentar saya cari. Ada fatwanya enggak? Setahu saya ada di Lajnah Daimah. Yaitu adanya pembolehan terkait dengan masalah tersebut ya. Wallahu a'lam. Karena ini ada khilaf ya, khilaf di antara para alim. Adapun yang lebih hati-hati ya tadi pendapat yang jumhur ulama pertama ya. Karena di sana dikhawatirkan ada terjatuh ke dalam 2 akad. 2 akad di dalam pertengahan transaksi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebih gitu, Bang. Ya. Terima kasih Pak Taufik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya tambahkan Ustadz, mungkin saya ingin bertanya terkait pemaparan Ustadz yang nomor 15 mengenai
menjual barang yang masih di pohon. Nah, ini fenomenanya banyak di daerah-daerah di ya di dekat rumah saya gitu. Banyak orang yang istilahnya sistem tebas, artinya mungkin 1 bulan lagi atau 2 bulan lagi panen, misalnya musim mangga, ah, dilakukan tebas. Jadi ada misalnya 1 hektar pohon mangga itu ditebas dengan harga sekian rupiah. Apakah ini termasuk dalam penjelasan Ustadz yang tadi nomor 15 mengenai menjual barang yang masih di pohon? Itu saja Ustadz. Makasih atas Eh, penjelasannya. baik. Yang dijualnya pohonnya atau Buahnya, buahnya, buahnya? buahnya. Buahnya. Nah, Pohonnya iya, tidak termasuk. tidak termasuk. Jadi hanya buahnya saja. Hanya buahnya saja. Iya, Tapi buahnya sudah bisa dipastikan bentuknya dalam artian dia bukan mentil ya. bukan, Bisa, bukan. Jadi ya. sebulan lagi memang panen. Sebulan lagi memang panen, Ustaz. Sebulan lagi panen dan Bulan atau 2 bulan lagi panen. Jadi dia jual ditebas karena dia juga mungkin tidak ada waktu karena dia cuma punya punya tanah. Jadi dia dijual dengan cara menebas, ditebas lah kalau zaman sekarang bilang seperti itu. ditebas. Bukan di apa? Bukan, Eh, bukan. Jadi tebang, ditebas itu bukan tebang maksudnya ya. buahnya dipetik sama dia. Jadi dia Oh, tahu ya. bersih gitu, Ustaz. Siap, siap, siap. Ya, kalau dalam posisi buahnya sudah nampak dan terlihat dia apa tuh namanya kejelasannya, kalau kalau sudah besar, apalagi sudah dalam posisi hendak ke arah panen kan sudah bisa diukur ya. Iya, Kalau masih kecil atau masih mengkal atau masih mentil itu ya, ada iya, kemungkinan dia rontok dan jatuh. Kalau seperti itu, kalau dalam posisi masih mentil maka tidak diperbolehkan. Adapun kalau dalam kondisi dia sudah besar, ya sudah mendekati usia panen dan apalagi sudah dilakukan oleh orang yang memang profesional ya, sudah bisa iya. mengukur dan menghitung itu semua, maka apa namanya hal itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustadz mau tanya lagi, apa kan si pembeli ini juga tidak tahu kualitas dari buah tersebut, atau mungkin dia ada penyakit di dalamnya, busuk atau lain sebagainya, Ustadz. Iya, kalau seorang praktisi atau profesional penjual buah pasti paham, Paham ya? pasti dia paham. Oke. Mana buah yang bagus, mana buah yang layak dia beli. Kalau kecuali kalau pemain yang baru, Nah, lain pemain baru ya lain hal. Kalau sudah biasa main ya dia tahu, pasti bisa mengukur. Dengan catatan tadi buahnya memang sudah jelas terlihat buahnya, sudah ya, terlihat. sudah jelas terlihat buahnya, sudah besar, apalagi sudah mendekati masa panen, ya, sudah mendekati masa panen, maka itu tidak mengapa, insya Allah. So, oke. Mungkin ada Di chat banyak pertanyaan. banget, Bang. Di chat banyak banget. Di chat ada 3 pertanyaan. Ada 3 Waduh, pertanyaan. banyak sekali ya. Oh ya, ya, ya pertanyaan dari Pak Agus Sidik. Izin bertanya Ustadz, Assalamualaikum, jika obligasi negara yang dikeluarkan dari bank jika punya sertifikat syariah yang dari MUI, apakah ini termasuk riba yang dilarang? Betul, Ustaz. Bicaranya udah obligasi Obligasi. negara ya. Ya, emang ini bahasannya agak luas nih masalah obligasi ya. Surat piutang jatuhnya ya, surat piutang dari negara. Ya, ada Bapak bermain di situ? Penanya membeli surat berharga bentuk itu ya. Banyak yang bermain di situ tentunya, yang apakah itu bentuknya obligasi negara tadi ya, Saham. atau misalnya saham atau apapun Saham. bentuknya lah. Ya, masalah ini ya walaupun di Indonesia ada namanya DSN ya, Dewan Syariah Nasional, ya tentunya mungkin kita husnudzon aja dengan apa yang apa namanya yang difatwakan atau apa yang dibahas oleh tim DSN ya, Dewan Syariah Nasional. Eh, tapi kalau saya lebih memilih berhati-hati. Kalau saya lebih berhati-hati. Walaupun mungkin di sana dari Dewan Syariah Nasional mengatakan eh, tidak mengapa, tapi kalau saya lebih memilih untuk berhati-hati. Karena pada dasarnya tetap sama hutang. Pada dasarnya hutang. Dan yang namanya kaidah hutang itu apa? Kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang mengalirkan keuntungan itulah riba. Ya, pada dasarnya kaidahnya begitu. Ya, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Kata Nabi SAW, seluruh piutang-piutang yang mengalirkan
mendatangkan keuntungan. Keuntungannya apa? Apapun bentuk keuntungannya. Ya, kalau di pembahasan Al-Kabair, Imam Az-Zahabi sampai mengatakan begini. Misal contoh, ada si A yang ia dihutangi oleh si B. Ya, si B dia dihutangi oleh si B. Lalu si A ini datang ke si B. Si A yang dia dihutangi oleh si B, atau apa kebalikannya, si B datang ke si A misalnya dalam rangka kondisi ziarah saja, berteman, berkunjung biasa, gitu ya. Karena si A ini didatangi oleh si B yang notabene dia mungkin merasa berjasa gitu ya, punya punya apa? Punya ngasih pinjaman hutangan seperti itu. Mungkin dia menyajikan hidangannya ketika berkunjung berbeda, betul ya? Logisnya begitu. Akan menyajikan hidangan berbeda. Mungkin kalau tamu biasa dikasihnya aqua, air mineral gitu ya. Kalau ada dia mungkin kasihnya kopi berikut dengan tek-tek bengek gitu. Ya, Al-Imam Ad-Dhabi sampai membahas seperti itu. Maka keuntungan seperti itu riba. Karena menghadirkan keuntungan dari hutang piutang. Jadi apapun bentuknya, selama dia mendatangkan keuntungan dari akad utang piutang, itu masuk kategori riba. Tinggalkan yang begitu. Ya, silakan merujuk ke kitab Al-Kabair ya, terkait masalah itu. Jadi artinya kaidahnya tadi, setiap utang piutang yang menghadirkan dan mendatangkan keuntungan itu riba. Apapun bentuk keuntungan. Apalagi jelas keuntungannya berbentuk apa? Berbentuk materi ya, berbentuk uang. Kalau saya sih lebih baik hati-hati, tinggalkan. Kalau saya pribadi seperti itu. Wallahu a'lam. Oke, Ustaz, tambah lagi dari penanya Winario Nario. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Ya. A adalah penjual barang ke B dengan harga normal, pembeli atau dihutang. B mengembalikan dengan perjanjian dijual ke A sebagai bayar hutang dengan harga kulakan. Bagaimana hukumnya Ustadz? Terima kasih. Sebentar, tadi mana? Biar saya ulangi pertanyaannya biar enggak ini. Jadi bisa paham. Winario Ustadz. Iya. A adalah menjual barang ke B dengan harga normal pembeli gitu ya. Dan dihutang sistemnya. Kemudian mengembalikan dengan perjanjian dijual ke si A. Gitu. Sebagai bayar hutang dengan harga kulakan tuh apa? Oh, harga itu ya, harga Gitu, agen-agen modal. Bagaimanakah hukum ini? Nah, yang ketika persyaratannya di awal tadi dicamkan di awal seperti yang tadi disebutkan apa namanya transaksi dua akad dalam satu transaksi ya. Kamu jual barang ini atau kamu beli barang ini dari saya tapi kamu jual nanti ke saya dengan harga sekian. Nah, itu ketika diungkapkan di awal ketika itu maka masuk kategori transaksi dua transaksi dalam satu akad. Itu yang pertama. Lalu kemudian sebentar mengembalikan dengan perjanjian dijual ke A sebagai bayar hutang. Oh, hutang yang maksud hutang penjualan pertama ya? Iya. Hutang penjualan pertama. Dibayar hutang dengan harga ini. Bagaimana hukumnya? Nah, ini yang kedua jelas ada unsur merugikan bagi si B-nya. Ya. Karena yang saya pahami gitu dari pertanyaannya. Ya, barangnya dibeli seperti tadi contohnya. Ketika dia membeli anggaplah barangnya apa? Handphone misalnya ya. Diberi dari atau motor misalnya dibeli dari si A dengan harga normal standar dicicil 1 tahun misalnya. Lalu dikembalikan ke si penjual pertama ya dengan ini sebagai bayar hutangnya deh nggak jadi gitu ya dengan harga apa harga modalnya dari barang itu. Tentunya oh begitu maksudnya Mon. Saya baru paham nih pertanyaannya. Jadi dikembalikan barangnya untuk menutup hutangnya. Dikembalikan barang untuk menutup hutangnya. Apakah itu diperbolehkan? Nah, hadirin kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barang yang sudah dipakai kan tergantung dari barangnya ya. Kalau barangnya sudah berapa tahun dimiliki?
dalam tahan misalnya cicilannya 1 tahun, cicilannya 2 tahun. Tentu kualitas barang dan barangnya sudah berbeda ya dari barang yang semula ya. Dan harga sudah apa tuh namanya? Sudah turun ya. Harga sudah turun tentunya. Kecuali kalau barangnya yang harganya bertahan. Kalau barang secara umum pasti barangnya akan turun. Maka apakah itu dikembalikan ke si A itu bisa melunasi hutangnya? Maka ya itu tergantung dari jumlah hutangnya berapa. Kalau hutangnya si A itu misalnya di akadnya di awal di harga 100 juta, ternyata di akhir harga barangnya di baru 2 kali cicilan misalnya atau 3 kali cicilan harganya sudah jatuh amblas di pasaran misalnya. Ya, itu kan bisa masuk kategori merugikan ya, merugikan kepada si apa tuh namanya, si pemilik barang, si pemilik barang yang pembeli ya, pemilik barang yang dihutanginya itu, yang menghutanginya itu. Ya, seperti itu kurang lebih. Oke. Tambah lagi Ustaz dari Dimas Wijanarko, izin bertanya, sebagai seorang kontraktor, saya mensyaratkan DP dalam sistem pembayaran. Bagaimana Oh, hukumnya Ustaz? Mohon ya, penjelasannya. tadi disebutkan kalau kita mengikuti apa yang dijelaskan oleh Syekh, masa saya menguatkan pendapat yang urbun itu tidak dibenarkan. Walaupun di sana ada pendapat silang pendapat ya di antara para ahli ilmu. Ya, dalam madhab Imam Ahmad contoh diantaranya, maka itu tidak mengapa ya diperbolehkan adanya DP seperti itu. Ya, bahkan ketika contoh misalnya, contoh seseorang menjual barang. Anggaplah barangnya laptop misalnya. Dia membeli, dia sudah bayar apa? Dia sudah apa? Si pembeli itu sudah membelikan DP-nya seharga misalnya 500.000. Gitu. Ternyata di tengah jalan barangnya nih sama si pedagang sudah disiapin, ya sudah disiapin, barangnya sudah disiapin. Ada pembeli yang lain pun sudah di cancel karena barang dianggap sudah laku gitu ya. Lalu di tengah perjalanan, anggaplah dalam kurun beberapa waktu itu seseorang ini membatalkan, oh saya nggak jadi deh belinya, gitu ya, nggak jadi belinya. Nah dalam hal ini dalam tinjauan mazhab Imam Ahmad mengatakan, nah ini ada unsur kerugian bagi si penjual, ya, karena seharusnya barangnya kan sudah laku terjual, bahkan ada pihak lain yang mau beli gitu ya, namun dia cancel, dia tahan. Nah, dikatakan bahwasannya DP-nya itu bisa dikurangi atau dipotong sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk Kompensasi. kompensasi dari kerugian yang intinya seperti itu tadi. Jadi silang pendapat di antara ahli ilmu dalam masalah ini ada. Oke, Ustaz, ini terakhir Ustaz. Mungkin Yang boleh membantu pertanyaan yang masih dimaksud Ustadz. Ini Apa tuh? Mas itu begini, misalnya beliau ada kontrak pekerjaan, suatu kerja konstruksi, nilai kontraknya 1M misalnya, lalu sesuai kesepakatan dari pemberi kerja memberikan DP kepada PT-nya Mas Dimas itu 20% itu. Jadi senilai misalnya 20% tadi kan 200 juta. Nah, maka mulailah pelaksanaan proyek itu dimulai dengan DP Ya. 20% itu, maksudnya Ya. begitu. Oh gitu. Iya, baru jasa berarti jasa. PT-nya Jadi Mas artinya bekerja. pembayarannya itu Jadi banyak yang dicicil. terlibat di sini dengan sistem itu soalnya Ustaz. Iya, pembayarannya dicicil itu bertahap artinya. Ya, kemudian diprogres sesuai progres. Ya, betul. Pembayarannya di tahap dan itu dalam akad ya tidak masalah ya, karena pembayarannya hitungnya kategorinya bertahap. Tidak cash keras misalnya 1M dibayar cash 1M kan enggak gitu, jarang. Malah enggak ada ya proyek begitu kali ya. Ya cash keras di awal apalagi enggak ada. Enak langsung. Apalagi berhubungan dengan misalnya instansi pemerintahan ya kadang-kadang seperti itu. Ya kalau pembayarannya sistemnya disebut dengan pembayaran bertahap. Ya tidak mengapa kalau pembayaran bertahap. Wallahu a'lam. Tidak mengapa Pak seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Ustadz dari Bapak Isnanto. Izin bertanya Pak Ustadz, Ya. apakah jual beli dengan mekanisme tukar tambah dilarang atau diperbolehkan? Mohon penjelasan. Tukar tambah ini tergantung barangnya dulu. Yang nanti kita bahas ya. Kalau masuk kategori 6 komoditi yang tadi di awal saya sebutkan, maka itu riba. Kalau di luar komoditi yang tadi disebutkan, maka insya Allah tidak mengapa. Ya. Emas, perak, gandum, share. Ya. Ya. Karena 6 komoditi tadi harus ya dan biyadin, cash. Ya. Kalau nukar emas dengan emas harus waktu itu juga, makanya nggak boleh jualan emas online.
Karena pasti barangnya salah satu akan lebih lambat daripada yang satunya. Ya, harus cash. Ya, dan biadin, tangan ketemu tangan. Ya. Yang kedua, tidak boleh ada tempo. Tidak boleh ada tempo, apa tuh namanya. Kemudian yang ketiga, yang kedua, tidak ada selisih. Kalau misalnya beras 1 liter, ya ditukar dengan 1 liter. Walaupun kualitasnya berbeda. Karena ini konsekuensi. Berasnya beras Cianjur nih, mahal, ditukar dengan beras Bulog. Ya 1 liter ya dengan 1 liter, gitu ya. Lalu bagaimana nih, nggak ada ya, kalau gitu jual dulu beras itunya, beras Cianjur. Cianjurnya jual dulu. Baru dapat duit, nah baru beli beras Bulog jadi 10 liter. Nah, gitu. Gitu. Jadi sistemnya begitu. Dia nggak boleh ada selisih. Kalau 6 komoditi yang tadi catat, tidak boleh ada selisih dan harus cash and carry. Waktu itu juga tidak bisa ditunda dengan tempo. Khusus di 6 komoditi. Di lain itu, di luar itu, maka insya Allah tidak mengapa. Selama ilahnya sama ya. Berarti tadi ilahnya dicatat, ada yang ditimbang, ditakar, kemudian ada alat tukar ya, dan kemudian bahan makanan pokok. Ilahnya itu alat tukar dan bahan makanan pokok. Alat tukar misalnya tadi uang, dolar dengan rupiah, ya, kemudian dolar, dengan real, dengan segala macam. Nah, itu harus cash, tidak boleh ditunda penukarannya, harus waktu itu juga. Ya, walaupun selisih ada jelas karena memang nilainya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berhubung waktu sudah lebih 7 menit nih, maka Baik. kajian kita hari ini akan kita akhiri. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dinin Abu Qasah atas ilmu yang telah diberikan kepada kami. Semoga kita semua mendapatkan rasa cinta dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan kita ucapkan terima kasih kepada segala peserta atas waktu dan tempatnya. Kita akhiri dengan bacaan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin